Oke, kita akan lanjut bahannya ya. Jangan ada yang ngantuk atau yang ngobrol. Ngobrol kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Ngantuk juga kalau nggak ketahuan sih nggak apa-apa. Kenapa barisan yang bakal nilai A nggak ada? Nanti paling tinggi nilainya AB. Ini A, AB, gitu sampai E belakang. Kalau Oke, kita akan masuk ke topik limit di tak hingga. Ada istilah limit di tak hingga, ada istilah limit tak hingga. Limit di tak hingga itu maksudnya X-nya jadi limit di tak hingga, X-nya ya, X-nya di tak hingga atau di min tak hingga gitu ya. Jadi X-nya membesar terus atau X-nya mengecil terus tanpa batas. Oke. Nah, perhatian grafik F di samping. Untuk X menuju tak hingga berarti ke kanan terus. Ke kanan terus. Grafik makin mendekati garis yang merah ini yang putus-putus. Bahkan grafiknya aja sampai hampir merah gitu. Tadinya hijau, saking mendekati merah kena imbas. Jadi warna apa ini? Hah? Jambon kalau bahasa Jawa mah ya. Warna jambon, bukan jamban, jambon. Nah, pink. Nah, dalam matematika dikatakan limit X mendekati tak hingga. Tak hingga itu bukan bilangan real ya. Kalau sebagai nilai fungsi nggak ada. F tak hingga itu nggak ada. Tapi kecenderungan nilai fungsi itu dikatakan cenderung nilai fungsinya setinggi L, Y-nya setinggi L itu mendekati. Hal yang sama untuk min tak hingga ini. Kalau X-nya menuju min tak hingga, maka cenderung dia mendekati sumbu X, jadi nilai Y-nya cenderung 0 gitu ya. Nah, definisi formalnya seperti ini. Kalau pakai epsilonan kayak kemarin. Nah, saya akan demokan aja lewat sini. Apa arti limit tak hingga? Oke. Jalan. Tuh kan. Jalan deh. Oke. Jadi coba. Ini ada sebuah fungsi yang biru. Yang osilasi terus tapi makin lama makin rendah ya. Terus makin rendah, nggak boleh nanti di kanan ngegedein lagi, nggak boleh. Ini kondisinya makin lama makin rendah dia. Nah, kayak kemarin kita mau menunjukkan bahwa limit ini kemana ya tulisan limitnya? Oh, nggak ada di sini. Ya udah biarin nanti di slide-nya ada. Kita lihat ini, saya tentukan titik L di sini. Kemudian simpangkan ke atas ke bawah sejauh epsilon kayak biasa. Nah ini kita lihat fenomenanya. Kalau X-nya menuju tak hingga berarti ke kanan terus. Cenderung grafiknya atau Y-nya hanya setinggi L. Itu dikatakan limit X menuju tak hingga dari Fx sama dengan L. Artinya apa? Gini. Setiap saya ambil dulu epsilonnya yang besar aja. Ambil epsilonnya segini gitu ya. Nah, setiap saya mengambil interval di sini dengan lebar ke bawah min epsilon atas tambah epsilon, selalu kita bisa mendapatkan bilangan M. Ini bilangan M sehingga semua yang di kanan M, Y-nya akan jatuh di yang merah ini. Kalau M-nya di sini berlaku nggak? Ini artinya semua X yang lebih besar dari M, yang di kanan M, nilai fungsinya berada di yang merah ini, Y-nya. Tidak ya? Karena M yang di sini, titik yang di sini nih, yang dekat sekali ke M, nilai fungsinya lebih kan? Tapi kalau saya gerakan M-nya, nah ini berlaku yang bawah. M-nya nggak harus yang paling mepet di sini, nggak harus ya. Susah. Harus pakai ini. M-nya nggak harus
pas segitu. Kalau M-nya pas segitu, memang setiap X yang lebih besar M, maka nilai Y-nya, ini kita jangan pusing dengan notasi ini, tapi nilai Y-nya jatuh di yang merah, ini maksudnya. Oke. Nah, kalau saya kecilkan epsilonnya, M tadi nggak berlaku, yang di sini kan keluar kan. Tapi saya bisa nyari M yang lain. M-nya saya ambil, mana segini, boleh. Semua X yang di kanan M, nilai Y-nya masuk ke interval L min epsilon, L plus epsilon. Kalau saya kecilin epsilonnya lagi, ini jadi enggak lagi. Tapi saya bisa nyari M-nya lagi. Pilih aja di mana. Tuh, M-nya ada di situ. Di tembok ke kanan terus. Tapi dari grafik ini kita lihat bahwa epsilonnya dikecilin berapapun pasti ada M-nya. Karena apa, osilasinya makin lama makin mendekati garis yang ini, yang apa? Yang warna apa ini udah nggak jelas. Warna pink gitu ya. Oke. Jadi kalau setiap epsilon diberikan, kita bisa mencari bilangan M sehingga semua nilai Y-nya masuk ke yang merah, maka dikatakan limitnya sama dengan L. Gitu ya. Nah, saya nggak akan jauh-jauh yang gitunya, ngabisin waktu di ujian nggak pernah keluar. Tapi ya untuk diketahui karena kalian di sipil. Kalau di kelas mana gitu saya kalian nggak dibahas. Kalau sipil mah masuk yang rata-ratanya di atas, jadi saya bahas. Oke, yang tidak. Biasanya dosen tuh nerangin yang berlaku gitu. Hubungan ini berlaku. Harusnya dikasih juga yang tidak berlaku tuh yang gimana sih gitu kan. Nanti dianggapnya semua berlaku. Oke. Lama. Nah, yang ini. Ini kayak tadi berosilasi juga. Tapi osilasinya ini amplitudonya tetap. Kalau saya berikan epsilon, gedein dulu segini. Jangan. Segini lah epsilonnya. Maka ada nggak M-nya? Berapa M-nya supaya semua yang di kanan M, nilai Y-nya masuk ke interval ini? M-nya 0 boleh ya? Atau M-nya mau ngambil ini juga boleh. Semua yang di kanan M kan, ini nilai Y-nya masuk ke interval ini. Gitu. Oke. Tapi jangan menyimpulkan itu limitnya berarti sama dengan L. Harus untuk setiap epsilon. Saya ambil epsilonnya sekarang sekian. Ada nggak M-nya? Cari M-nya makin ke kanan atau ke kiri. Supaya semua yang di kanan M masuk ke interval ini. Nggak mungkin ya. Jadi ada epsilon. Saya pilih sebuah epsilon. Sehingga M-nya nggak mungkin ada. Jadi ini nggak mungkin berlaku untuk epsilon sekian. Nah, limit X mendekati tak hingganya bukan L gitu ya. Untuk kasus ini. Begitu, itu intuitifnya aja. Ininya nggak akan saya bahas banyak-banyak. Min tak hingga sama aja. Cuma ngelihatnya ke arah kiri. Yang penting ini. Ini jangan lupa yang biru ini. Pokoknya yang biru-biru itu yang pentingnya di diktat saya. Oh, yang lainnya juga penting ya. Cuma yang biru cukup sering dipakai. Kalau kita mempunyai K bilangan asli 1, 2, 3, 4 berapa aja salah satu bilangan asli, maka limit ini 0 dan limit ini 0. X menuju min tak hingga ataupun tak hingga 0. Gitu ya. 1 per X pangkat K, K-nya bulat. Ngingetnya dikira-kira aja juga bisa. 1 per yang tak hingga dulu yang gampang. 1 per X pangkat K. Gitu ya. K-nya menuju tak hingga ini. X-nya menuju tak hingga. Jadi ini X-nya besar sekali. Katakan K-nya ambil aja 2 atau 3 gitu ya. 1 boleh, 2 boleh, pokoknya bilangan asli.
Berarti pembilangnya 1, penyebutnya sangat besar. Seolah tak hingga pangkat 2. Wah, 1 dibagi besar sekali, ya 0 itu. Kalaupun negatif, misalnya K-nya 3, ini menjadi 1 per min tak hingga pangkat 3. Kalau ke kiri itu, kalau pangkatnya 3 nilainya akan positif negatif, tapi makin lama penyebutnya makin besar. Ya. Gitu. Enggak negatif. Kalau K-nya 3 ini selalu negatif. Karena X-nya menuju tak hingga tuh X-nya negatif, dipangkatkan 3 tetap negatif. Tapi besar sekali negatifnya. 1 dibagi negatif yang besar sekali. Nah, 0 gitu. Nginget-ngingetnya pakai intuisi. Supaya di soal nanti kalau lupa kerasa gitu. Oh, bilangan dibagi yang menuju tak hingga. Ya limitnya 0. Nah, ini dasar untuk menghitung limit di tak hingga. Contoh. Saya buka aja ini. Tekniknya biasanya dibagi pangkat tertinggi ya. Tapi menghitung limit tuh nggak ada pola khusus. Kalau ada ya saya ajarkan. Jadi masing-masing soal kadang-kadang beda-beda itu. Tapi kalau sering latihan, cepet feelingnya. Oke, menghitung ini. Saya bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu X kuadrat. Gitu. Jadi dikalikan per X kuadrat pembilang penyebutnya. Menjadi ini. Nah, ini berapa? Tadi kan 1, mana? Sini. Ini kan 1 per X pangkat 1. X-nya menuju min tak hingga. Dia 0. Jadi rumus ini kita pakai. Ini 0. Ini 0 juga. Tapi ini ada tambah 1. Nggak ada masalah. Penyebutnya nggak 0. Jadi udah tinggal 0 per 1. Selesai gitu ya. Gampang. Ujian nggak akan keluar soal yang kayak gini. Nanti mahasiswanya protes. Aduh, kami tersinggung. Kuliah di ITB dikasih soal kayak ginian. Oke. Yang ini sama aja dibagi pangkat tertinggi. Kenapa nggak maksimal setiap kali? Oke. Dibagi pangkat 3 ya, pembilang penyebut. Menjadi ini. Udah nggak usah dihitung, per saya aja udah saya hitungin. Yang penting bentuknya, langkahnya. Ini 0 kan? Tadi menurut rumus tadi. Ya udah 2 per 0 tambah 1. Gampang. Per bagian gini mah gampang. Nanti kalau udah ada soal, ya di tengah-tengahnya ada ini, ada yang lain, campur aduk, mulai itu susah. Nah, sehubungan dengan limit di tak hingga atau limit di min tak hingga, itu ada yang muncul asimtot datar gitu ya. Garis Y sama dengan L disebut asimtot datar jika limit ini sama dengan L atau limit ini sama dengan L. Gitu ya. Salah satu berlaku ya garis Y sama L-nya asimtot datar. Kita lihat dari sini. Yang lama hapus. Oke, kayak ini lihat. Ini sebenarnya demonya sama dengan yang tadi, yang limit di tak hingga, karena ya asimtot datar itu juga. Ini kita lihat, kalau X menuju tak hingga, saya nggak akan jalankan lagi M-nya, itu tadi udah di asimtot datar, di limit tak hingga. Jadi kalau X yang menuju tak hingga dan limitnya L, maka garis ini disebut Y sama dengan L asimtot datar. Demikian juga ke sana. Nggak harus sama ya. Limit ke kiri itu ke sana. Dan ke kanan nggak harus L-nya samaan. Asal terjadi salah satu aja, garisnya udah jadi asimtot datar. Coba kita lihat yang satunya lagi.
Ih, lama di sini ya. Nah, kayak ini. Ini yang ke kanan limit X menuju tak hingga sama dengan L. Jadi dia asimtot datar, Y sama dengan L ya. Ingat kalau asimtot datar itu garis mendatar, berarti Y sama dengan sesuatu. Tapi ke kirinya, ini kok ke kirinya L juga, salah ya? Oh, bukan. Harusnya ini nggak muncul. Ke kirinya nggak ada asimtot datar karena dia limit X mendekati min tak hingga nggak ada. Nggak mendekati garis yang titik-titik ini, yang putus-putus. Jadi hanya ini yang dipenuhinya. Jadi asimtot datar tuh boleh memenuhi ini, atau kalau memenuhi dua-duanya boleh. Bisa juga terjadi seperti ini. Ke kiri sama ke kanan beda. Mana ya? Gini. Katakan grafik fungsinya seperti ini. Ke kanan ini asimtot datar gitu ya. Jadi ini makin dekat. Makin lama makin dekat. Oh, ini mah ngejauhin. Ya udah deketin aja. Mau motong boleh, motong berkali-kali asal limitnya sama dengan L. Kesininya misalkan, ke kirinya misalkan seperti ini. Mendekati garis itu ya. Jadi ini katakan apa? P gitu. Maka Y sama dengan L asimtot datar, Y sama dengan P juga asimtot datar. Ya. Jadi nggak harus sama ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang hanya ada satu pihak yang asimtot datar. Yang ke kirinya nggak jadi asimtot, bisa aja. Oke, begitu. Tentukan semua asimtot datar dari dua contoh di atas. Sama aja sebenarnya asimtot datar itu dengan menghitung limit di tak hingga. Kita lihat lagi yang tadi. Ini contoh tadi, sebenarnya saya buka lagi. Kita hitung limit menuju tak hingga. Tadi udah dihitung hasilnya 0. Berarti Y sama dengan ini asimtot datar. Harus dilihat juga ke min tak hingganya. Nah, yang nggak didetailkan sama saya. Kalau X mendekati min tak hingga, caranya sama kayak yang sebelumnya. Akan ketemu 0 juga. Jadi Y sama dengan 0 di sini juga asimtot datar. Jadi baik ke kiri dia akan menuju 0 ataupun ke kanan dia akan menuju 0 juga. Mendekati sumbu X. Itu ya. Tapi sendiri-sendiri ya. Satu-satu. Bisa aja terjadi ini 0, yang ini mah lain lagi boleh. Tetap begitu limit tak hingganya 0, dia Y sama dengan 0 asimtot datar. Kalau ini ketemu 5, ya Y sama dengan 5 juga asimtot datar. Oke, yang ini apa ya? Oh, yang nomor 2 tadi contoh. Tadi udah dihitung ini. Berarti untuk X yang ke kanan, terus cenderung grafiknya mendekati Y sama dengan 2. Ya. Boleh motong ya. Asimtot tuh boleh motong terus gitu. Boleh. Motong makin lama amplitude makin kecil, dia juga asimtot datar. Asal limitnya aja itu. Periksa lagi satu lagi yang menuju min tak hingga. Nggak didetailkan sama saya dengan cara sama dibagi pangkat tertinggi kayak tadi. Ketemunya sama lagi 2 ya nggak apa-apa. Mau sama atau beda ini nggak peduli. Pokoknya ini menjadi Y sama dengan ini asimtot datar juga. Itu ya. Ini gambar grafiknya nanti. Ini saya gambar pakai software jadi keluar aja ini mendekati Y-nya mendekati 2 kalau ke kanan. Kalau ke kiri Y-nya juga mendekati 2. Oke. Gampang ini mah. Nah, ini sin X per X grafiknya kayak gini. Di 0 nggak ada ya. Nilai fungsinya di 0 nggak ada. Tapi limitnya di 0 ada, yaitu 1. Nah, ini meskipun memotong terus,
tetap ini garis Y sama dengan 0 asimtot datar. Karena dia makin lama makin rendah gitu ya. Nah, asimtot datar limit X mendekati tak hingganya sama dengan 0 nih. Oke, sekarang temennya yaitu limit tak hingga. Ini judulnya ada di sini. Limit tak hingga itu adalah limit yang nilai Y-nya jadi tak hingga. Kalau tadi kan X mendekati tak hingga, Y-nya berapa gitu. Sekarang X mendekati sebuah titik, Y-nya jadi tak hingga itu. Kita lihat ini. Enak pakai gambar-gambar ini. Cuma bikin gambarnya lama. Nah, kayak gini. Saya akan jelaskan teoritisnya. Aduh, ini masker baru kok rasanya kehujanan. Tapi kalau dibuka nanti hujannya sana. Nanti kalian kuliahnya gitu terus. Diganti ini gara-gara tadi ada dosen. Itu udah seminggu ya yang hitam. Enggak, baru 10 hari saya bilang. Iya kan? Minggu lalu 5 hari, Senin, Selasa, Rebo. Iya 10 hari. Dimarahin suruh ganti tiap hari. Dikasih 2 saya dari. Nih kasih 2 untuk 2 hari. Nanti beli sendiri selanjutnya. Jadi bingung. Oh gini, pengertian teoritisnya ya. Pengertian teoritisnya. Apa artinya limit X mendekati C? Ini C-nya ini. Grafiknya yang melengkung ini ya. Fungsinya yang melengkung 2 ini. X mendekati C dari fx sama dengan tak hingga. Kita lihat kecenderungannya. Kalau X mendekati titik C dari kanan ataupun dari kiri, maka Y-nya cenderung membesar terus. Nah, itu dirumuskan gini. Tetapkan M pada nilai tertentu, M di sini. Gitu ya. Kemudian kita lihat ini. Ini apa? Ini adalah interval titik-titik X yang berada pada interval C min delta, C plus delta. Kayak biasa ya. Nah, apakah kalau saya ambil deltanya sekian ini berlaku? Jadi kalau saya ambil deltanya sekian, ini X-nya ada di yang biru. Betul nggak nilai fungsinya lebih besar dari M? Hah? Bener nggak? M-nya rendahin dikit ah. Bener nggak? Hah? Semua titik yang X yang di biru, nilai Y-nya, ini Y-nya lebih besar dari M. Katanya benar tadi ah. Hah? Yang nggak benar berikan contoh, misal titik yang mana? Hah? 2. Mana 2? 2-nya jangan dihitung kalau limit. Ini 1,99 ini. Masuk ini dekat kedua tuh. Tuh, di sini lebih besar dari M. 1 dekat sekali ke 1 ya di sini ya. Nah, dekat sini nilai fungsinya di sini. Tidak lebih besar dari M. Gitu ya. Ini kenapa warnanya belang? Saya nggak ngerti. Harusnya semua ungu. Semua ini apa? Ya ungu harusnya. Ini nggak berlaku ya. Coba saya mau perkecil M-nya. Kalau M-nya segitu, ini berlaku nggak? Masih nggak berlaku. Yang di sini nilainya lebih kecil dari M kan? M tuh horizontal segini. Tapi kalau saya deltanya perkecil, ada nggak delta supaya nilai fungsinya
selalu lebih besar dari M. Ini berlaku ya, delta segini, betul? Coba deltanya yang lain, perbesar. Ini berlaku enggak? Yang dekat kiri enggak berlaku ya. Yang di kanannya, yang di kanan C, semua lebih besar dari M nilai Y-nya. Yang di kirinya, ini ada yang kurang dari M, di bawah M. Enggak berlaku. Jadi, tapi kalau M-nya sekian, saya bisa nyari deltanya. Saya ambil deltanya sekian. Ditetapkan M, saya bisa mencari delta supaya ini. Nah, deltanya boleh segini. Supaya lebih kelihatan segitu. Kalau M-nya saya perbesar, segini. Ada nggak deltanya? Ada, tapi harus sempit sekali gitu kan? Gitu ya. Nah, di sini setiap dipilih M di sini, pasti saya bisa mencari interval di sini supaya semua Y-nya lebih besar dari M. Nah, kalau itu terjadi, maka limit X mendekati C itu sama dengan tak hingga. Ketangkap sedikit-sedikit itu nggak apa-apa, untuk pengetahuan umum aja. Begitu? Pusing ngejelasinnya juga. Ini yang tadi ya, yang saya omong, nanti dibaca saja. Yang pentingnya ini. Oh ya, untuk limit yang nilainya tak hingga, itu nanti perhitungannya harus ngelihat limit kiri dan limit kanan. Kenapa? Kalau yang tadi limit di tak hingga nggak ada kiri kanan. Kalau limit X mendekati tak hingga, ya pasti datangnya dari kiri gitu ya. Iya dari kiri kalau menuju tak hingga. Nggak ada di kanannya tuh neraka. Ini tak hingga, di sini nggak tahu neraka. Kita hanya gitu. Nah, kalau limit yang nilainya tak hingga harus dilihat dari kiri kanan. Karena bisa terjadi fenomena kayak gini. Yang ini limit kanannya tak hingga. Ini C-nya di sini ya. Limit kanannya tak hingga. Limit kirinya mah enggak berhingga kan, setinggi ini. Jadi konsepnya untuk limit yang nilainya tak hingga harus dilihat ini. Limit kiri, limit kanan. Dan itu sama ya. Yang nilainya min tak hingga bisa juga terjadi seperti ini. Kalau grafiknya nggak bisa ganti warna. Kalau grafiknya seperti ini. Nah, di sini katakan gambar grafiknya, ya terserah lah gitu. Nah, kita lihat kalau ini titik C, limit X mendekati C dari kiri, min tak hingga. Bisa juga yang lain gambarnya gini, hijau sekarang. Dari kanan yang min tak hingga, dari kiri tak hingga gitu. Jadi harus dilihat masing-masing limit kirinya, limit kanannya. Ya. Kalau terjadi di salah satu sisi limitnya tak hingga ya udah limitnya tak hingga gitu sepihak. Oke. Nah, limit X mendekati C dari fx itu tak hingga bila limit kirinya tak hingga, limit kanannya juga tak hingga. Sama dengan limit yang berhingga ya rumusnya. Kemudian limit X mendekati fx itu sama dengan min tak hingga kalau limit kiri dan limit kanannya juga min tak hingga. Oke. Nah, yang pentingnya ini. Yang tadi itu untuk pengetahuan umum aja, nggak akan keluar di ujian. Yang apa? Untuk setiap M dapat dicari interval C plus delta, C min delta, sehingga apa gitu. Itu untuk pengetahuan. Ini untuk kalian ngerjain soal. Mau nanya dulu saya coba sebelum jelaskan itu. Di SMA mungkin udah ya. Ini nih. Limit X mendekati 0 per X berapa? Di SMA pernah nggak itu? Hah?
Kalau belum pernah SMA-nya jelek berarti. Hah? Bilangnya jangan belum pernah, lupa aja. Kalau lupa kan SMA-nya masih bagus. Hah? Tebak berapa? Tak hingga. Nah ini hati-hati, ini salah ya. Coba kita lihat grafiknya. Apa enggak Y sama dengan 1/X hiperbola yang digeser? Ini grafik standar yang harus hafal. Itu. Ini menuju 0, ini naik terus. Dan satu lagi negatif di sini. Nah, kalau X mendekati 0 dari kiri berapa? Min tak hingga. Menuju 0 dari kanan tak hingga. Jadi ini tidak ada. Ya. Ini tidak ada. Karena dari kiri dan kanan beda. Kalau limit sepihaknya ada. Limit kirinya min tak hingga, limit kanannya tak hingga. Di 0 ya. Oke, ini rumus dasarnya. Limit X menuju 0 kanan 1/X pangkat K. K-nya bilangan asli ya, boleh 1, boleh 2. K-nya nggak jalan, satu bilangan aja. Bayangkan K-nya misalkan 2 atau bayangkan K-nya 5, itu berapa aja. 1/X pangkat K itu sama dengan tak hingga. Ingatnya gini. 1/0 pangkat bilangan bulat, bilangan asli. Seolah jadi 1/0 gitu. Dan tandanya selalu positif. 1/0 itu tandanya, karena 0-nya dari kanan kan positif. 0-nya nih positif. Bukan karena plus ini ya, karena dari kanan 0. Dari kanan 0 tuh 0, berarti nilai-nilai X-nya positif. Dipangkatkan K ya positif. Nah, bayangannya 1/0 positif. Itu tak hingga. Hati-hati kalau dari kiri. Bayangkan ini. Kalau dari kiri 1/X kuadrat. Satu lagi limit X mendekati 0 kiri 1/X. Nah kalau yang ini bawahnya selalu positif kan. Karena dikuadratkan pasti positif. 0 kiri. Ini 0 dari kiri. X-nya di sini nih. X-nya di sini. Mendekati 0. Ini selalu positif. Bilangan dibagi 0 positif. Hasilnya tak hingga. Tapi yang ini selalu negatif ini kan. Menuju 0 dari kiri 0. Dari sini. Menuju ke 0. Dia memang 0. Tapi nilai-nilainya negatif. Jadi hasilnya ini. Gitu ya. Jadi muncullah rumus ini. X. Kalau pangkatnya 3, pangkatnya 4, pangkat 5 yang ngikuti yang pangkat 1 atau 2 aja. Kalau 1/X pangkat K. K-nya genap jadi ini. K-nya ganjil jadi ini. Oke, jadi harus dihitung kalau tak hingga tuh limit kiri kanannya. Untuk menentukan di titik itu punya limit atau tidak. Nah ini penting lagi. Kenapa nggak biru ya? Penting. Dalam melakukan perhitungan limit sepihak dengan bentuk pembagian gini. Ya ini dilihat limit kanan. Bila pembilangnya nggak 0. Penyebutnya 0. Ya, limit penyebutnya 0. Limit pembilangnya tidak 0. Maka ini pasti nilainya plus tak hingga atau min tak hingga. Ngomong apa cina ya nggak ngerti. Saya tulis. Limit X menuju sebuah titik. Ini. Nah, kalau kita evaluasi ini dimasukkan C-nya, ini ketemu angka gitu ya. Yang ini hasilnya enggak 0. Limit fx ya. Yang limit gx-nya 0. Pasti udah nggak usah mikir-mikir lagi, nilainya tak hingga. Cuma bisa plus, bisa min. Tanda plus sama minnya nanti ditentukan dari tanda si F dan si G. Tergantung, nanti kita lihat di soal.
Ya, tapi kalau ada bentuk ininya yang pembilangnya, limitnya bilangan yang bukan 0, bawahnya 0, pasti jadi tak hingga. Bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Nanti kita lihat di soal. Gitu. Itu yang ditulis di sini. Untuk limit kiri ya sama aja. Pokoknya yang nilainya tak hingga ya harus dilihat limit kiri kanan. Contoh ini. Saya udah buka aja lah. Udah gampang nih mah. Oke, kita lihat ini. Nah, hati-hati yang di SMA langsung jadi tak hingga itu. Kalau masih ingat jadi tak hingga harus dibilangin gurunya. Kalau ingat, kalau limit yang nilainya tak hingga harus dihitung lewat limit kiri kanan. Kalau nggak bisa keliru, 1/0 langsung aja tak hingga itu. Kita hitung pakai limit kiri. Bayangkan X-nya, aduh saya harus sambil nulis jadi jangan di sini. Saya tulis aja. Kalau tadi kan udah dilihat juga lewat grafik. Sekarang mau ditulis. Limit X mendekati 0 dari 1/X. Saya dapatnya pembilangnya bukan 0, penyebutnya 0. Jangan langsung tak hingga. Lihat kiri kanan. Nah, ini artinya apa? Ini 0, X-nya ada di sini nih. X-nya jalan ya. X-nya menuju 0. Berarti ini kan tadi pembilangnya enggak 0, penyebutnya 0. Pasti tak hingga dulu. Tinggal tandanya. Kita lihat. Ini selalu positif. 1. Ini selalu negatif ya. Karena di kiri 0. Jadi min tak hingga gitu. 1. Limit kanannya. Kembali ini pembilangnya 1, penyebutnya 0. 1/0. Pasti jadi tak hingga. Tinggal tandanya. Dari kanan 0. Dari sini. Dari kanan 0. Berarti X-nya selalu positif kan? Pembilang positif, penyebut positif. Nah, dari sini disimpulkan limit X mendekati 0 karena nggak sama. Kok fx sih? 1/X aja gitu. Tidak ada. Paham nggak? Hah? Oh, paham nggak? Ini nih yang kacamata. Ini yang putih sama saya dapat nyuri dari saya ya. Iya lagi manggut, dibilang dapat nyuri dari saya. Oke, kalau nggak paham nanya. Yang hitungannya ini harus paham. Yang pakai tadi nggak paham nggak apa-apa. Untuk pengetahuan umum aja. Tapi ini nanti operasionalnya dipakai. Satu lagi, saya akan tulis aja. Kalau dibuka Cilukba itu nanti sama kalian difoto. Tahun depan nyebar. Sebenarnya bukan nggak mau nyebar. Kalau tersebar nanti mahasiswanya jadi nggak belajar. Udah ada nanti aja gitu. Padahal prosesnya yang penting. Proses belajarnya. Nanti setelah dilewati mah lupa nggak apa-apa. Tapi logika berpikirnya jadi bagus gitu. Iya benar tujuannya itu. Kita lihat. Pembilang berapa? 3 ya. Penyebut 0. Nah 3 bagi 0 pasti tak hingga. Tapi saya mau meriksa tandanya. Supaya lebih gampang meriksa tandanya karena ini kuadrat. Saya faktorkan dulu. Kalau bisa difaktorkan. Bisa ini ya. X min 2, X min 3. Nah, X menuju 2 dari kanan. Ini. 2 dari kanan dari sini. Kita lihat. Ini yang pasti karena limitnya pembilangnya 3, penyebutnya 0, pasti jadi tak hingga. 3/0. Tinggal tandanya. Kalau X menuju 2 dari kanan, itu bayangkan X-nya tuh 2. Pokoknya lebih besar dari 2 di sini. Bayangkan X-nya 2,00001 gitu.
Pokoknya lebih besar dari 2. Kalau lebih besar 2 ini pasti positif, betul? Ini positif negatif? Positif, lebih besar dari 2 dikurangi 2 masih positif. Jangan dilihat di 2-nya ya, di kanan 2. Ini negatif. Jadi plus min. Jadi min ya. Gitu? Paham? Oke, lanjut lagi kalau paham. Kalau di silabus ini udah bahan minggu depan. Kita mengebut aja dulu, nanti biar libur sebulan di belakang. Nah, sehubungan dengan limit tak hingga, limit tak hingga tuh limit yang nilainya tak hingga. Kalau tadi sebelumnya limit di tak hingga itu X-nya yang tak hingga. Sehubungan dengan limit tak hingga, lihat aja gambar-gambar ini, muncul istilah asimtot tegak. Kayak seperti yang gambar paling kiri, limit kirinya ada, limit kanannya tak hingga. Tetap ini garis X sama dengan C asimtot tegak. Ingat kalau asimtot tegak itu pasti X sama dengan sesuatu kan tegak. X sama dengan sesuatu. Kalau asimtot datar, Y sama dengan sesuatu. Bisa juga terjadi seperti ini. Limit kirinya tak hingga, limit kanannya ada, ya tetap ini asimtot tegak. Gitu ya. Demikian juga yang lainnya. Seperti ini. Kalau dua-duanya, ya apalagi gitu. Kalau kiri kanan sama-sama tak hingga, ya garis X sama dengan C ini asimtot tegak. Oke, kita lihat ini. Buka aja tadi udah dihitung soalnya ya. Ngitung asimtot tegak sama ngitung limit yang nilainya tak hingga itu sama aja prosesnya. Tadi saya nulis, sekarang saya buka Cilukba. Nah, kalau menentukan asimtot tegak itu kita mereka-reka dari sini supaya limitnya jadi tak hingga. Untuk itu biasanya penyebutnya 0 gitu. Tapi belum tentu penyebutnya 0 jadi tak hingga ya. Contohnya ini, misalkan kalau saya punya limit X menuju 2, X min 2, sama yang tadi X kuadrat min 5X tambah 6. Kalau difaktorkan kan X min 2-nya kecoret. Limitnya nggak tak hingga, berhingga. Dia nggak jadi asimtot tegak. Nah, tapi calonnya, kalau lihat gini, biasanya kalau bawahnya 0. Kalau trigonometri enggak, kayak tangan kan ada. Tangan itu enggak ada penyebutnya ya. Ya ada sebenarnya sin bagi cos. Oke. Jadi kita nebak dulu X-nya di 0. Ingat, untuk limit tak hingga hitung limit kiri dan kanannya. Jadi di sini C-nya berapa? Ya 0 yang membuat tak hingga. Tapi coba hitung dulu. Calonnya di 0. Limit kirinya saya hitung, udah dihitung tadi, min tak hingga. Nah ini udah jadi asimtot. X sama dengan 0 udah jadi asimtot. Nggak harus dua-duanya. Ya kalau dua-duanya menuju tak hingga ya biarin aja. Pokoknya asal salah satu, limit kirinya tak hingga atau min tak hingga, atau limit kanannya tak hingga atau min tak hingga. Itu udah jadi asimtot. Oke. Jadi dia asimtot tegak dari kiri maupun kanan. Nah, gambarannya kayak gini ya. Nanti aja gambarnya kan kita belum belajar bikin grafik. Satu lagi. Ringan ya, yang hari ini ringan. Yang kemarin rada berat. Bukan berat, banyak soal kemarin. Kembali, ini calonnya saya uraikan dulu karena saya mau nyari kapan penyebutnya jadi 0. Jadi harus mencari titik C sehingga limit ini kiri atau limit kanannya jadi tak hingga. Saya uraikan berarti calonnya di 2 dan di 3 ya. Ya hitung.
Limit X mendekati 2 kiri berapa? 2 kanan berapa? 3 kiri berapa? 3 kanan berapa? 2 kiri tadi udah dihitung. Belum, tadi 2 kanan ya. Kalau 2 kiri kita lihat ini menjadi 3, ini menjadi 0, ini menjadi min 1. Jadi bilangan dibagi 0. Pasti hasilnya tak hingga. Plus atau min? Coba kalau X-nya kurang dari 2, di kiri 2. Ini negatif ya. Ini juga negatif. Atasnya positif. Jadi plus ya. Ini tadi udah min tak hingga. Jadi X sama dengan 2 asimtot tegak. Baik dari kiri ataupun dari kanan. Y-nya. Kecepatan ngomong. Ini untuk bukan Y-nya yang satu lagi. Bisa ya ini? X menuju 3 dari kiri. Jadi X-nya sekitar 2,99 gitu bayangkan. Ini positif. Ini positif. Ini negatif. Gitu ya. Ini tak hingga juga ya. Plus atau min? Hah? Iya, ini ganti fontnya 3 tuh, sekarang gini ganti. Ini 3 ini. 3 dari kanan ini positif, positif, positif. Jadi plus tak hingga. Jadi garis X sama 3 juga dari kiri dan dari kanan juga asimtot tegak. Itu kalau dilihat gambarnya gini. Di 3 terjadi gini. Di 2 terjadi gini. Tapi gambar sekarang nggak terlalu perlu dulu. Soal-soal saya bahas yang kuning aja. Karena yang lainnya nggak ada hijaunya, nggak ada kuningnya. Berarti saya belum bisa. Ya kan udah bisa saya bikin solusi itu. Yang lainnya belum bisa tugas kalian. Aduh, nggak bawa minum, jam 11 kuliah lagi. Ini aja diminum itu. Hah? Sedikit sih nggak apa-apa biasa kayaknya. Nanti kalau mati, paling kalian kuliahnya sama hantu. Jadi enak di sini kalian lihatnya transparan gitu. Kalau perlu nunjuk saya ke atas gampang, bisa terbang. Ini. Kalau ini limit tak hingga ya. Limit di tak hingga. Limit di tak hingga nilainya bisa tak hingga ya. Ini contohnya. Jangan diartikan X mendekati tak hingga limitnya harus ada. Kalau saya punya ini aja. Y sama X pangkat 3. Limit X mendekati tak hingga dari fx. Y-nya ini membesar terus tuh kan. Terus membesar. Tak hingga kan. Bisa aja terjadi ini limitnya nggak dapat angka tapi tak hingga juga. Oke, kembali ke sini. Mana? Oke, ini. Kita lihat. Kalau dimasukkan atasnya tak hingga, bawahnya juga tak hingga ya. Ini 2 kali tak hingga ya tak hingga. Bawahnya akar tak hingga kuadrat ya tak hingga. Hati-hati, nggak boleh tak hingga bagi tak hingga dicoret gitu, nggak boleh. Bukan bilangan real. Bagi pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi berapa? X ya, bukan X kuadrat ya. Karena ini ada akarnya. Oke, saya bagi X. Gitu? Gitu? Saya masukkan ini ke akar ya, supaya bisa dibagi. Gitu? Betul? Yang merah nggak usah diperhatikan dulu. Pokoknya ini saya masukkan ke akar X, jadi akar X kuadrat, betul? Saya bagi
Ini dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat tinggal 1. 3 dibagi X kuadrat. Ini limitnya berapa? Yang ini aja? 0 tadi udah kan? Ini juga 0. Jadi 2 dibagi akar 1. Sebentar. Soalnya bagus nggak? Yang merahnya nggak usah diperhatikan dulu. Saya punya soal yang bagus nggak? Ah, ini bagus. Kembar kan? Cuma ini minus aja kan? Supaya bikin soalnya juga tinggal copy paste. Waktu nulis diktat. Hati-hati ini. Kayak tadi dibagi pangkat tertinggi. Gitu. Sepatunya dibuang. Tukeran yuk, ini udah jelek yang saya. Gitu. Betul? Bener nggak? Bener nggak? Nah, bingung kan? Ada minus di sini. Sulap dari mana minusnya? Gini, kita lihat. Hati-hati di sini gini. Ini saya jelaskan. Akar X itu berapa? Akar X kuadrat berapa? Salah. Akar 4 kuadrat sama dengan 4. Akar min 4 kuadrat 4 juga. Mutlak min 4 dan 4. Yang atas juga sebenarnya mutlak 4 ya sama dengan 4. Jadi mutlak X ya gitu. Nah, sekarang kalau saya punya X sama dengan min 5 mau dimasukkan ke bentuk akar. Apakah dia sama dengan akar min 5 kuadrat? Hah? Enggak ya? Kan akar min 5 kuadrat mah 5 kan? Yang benar apa? Min dari akar min 5 kuadrat. Tuh. Kalau saya punya X-nya sama dengan 5, nah ini betul. Akar 5 kuadrat kan? Nah, jadi sebentar. Jadi itu ya biar jelas. Jadi nih jangan lupa nih. Jadi si Yadi, ada yang namanya Yadi. Jadi kalau X kecil 0, maka X itu sama dengan min akar X kuadrat. Ya, ini kayak X lebih kecil 0, dia ada min di sini. Akarnya mah selalu positif akarnya. Tapi kalau saya punya X-nya udah positif, si X bisa saya tulis sebagai akar X kuadrat. Paham nggak? Ah, bohong. Bener, bohong. Oh, paham nggak hitam? Ini yang kayak tukang sate. Yang hitam kaosnya. Hah? Kan tukang sate biasanya bajunya hitam. Oh ya enggak, sekarang udah modern tukang sate. Sate Madura maksud saya, yang satenya seupil itu gedenya. Kalau sate Maulana Yusuf sih gede-gede. Paham nggak ini? Siapa yang belum paham? Siapa yang udah paham? Hah? Boleh? Enggak, jika. Kalau saya punya angka min 7 mau diakarkan. Nah ini saya nulisnya min akar min 7 kuadrat. Nggak boleh jadi tanpa minus gini, nggak boleh. Jadi tergantung X-nya. Kalau X-nya punya negatif, dimasukkan ke akar, ada min di depannya. Gitu. Kalau X-nya udah positif, kalau 0 ikut mana aja. Akar 0 kuadrat nggak ada artinya. Jadi ini mau ikut sini boleh, 0 mau ikut bawah juga boleh. Aturan yang atas atau yang bawah hasilnya sama aja. Untuk 0. Berarti yang jadi di dalam itu X sama dengan
Akar X kuadrat. Kenapa? Betul. Ini. Oh gitu? Ini salah dulu. Nggak kelihatan. Kalau min 7 tadi sama dengan min akar berapa? Min 7 kuadrat kan? Ini X-nya ini X. Ini X kuadrat. Nah, udah aja Cina, terima dengan hati yang tidak gembira. Oke. Jadi saya balik ke yang limit positif dulu. Karena X-nya menuju tak hingga, berarti X-nya udah positif kan? Maka X sama dengan akar X kuadrat. Kalau positif tadi. Lupa, lihat lagi udah tulisan segede gini lupa. Nah, kalau X-nya udah positif, X itu akar X kuadrat. Saya mau memasukkan ke akar karena mau membagi. Ini yang tadi. Ya selanjutnya sih biasa ini ya. Tapi yang satu lagi harus hati-hati kalau negatif. X menuju min tak hingga. Menuju min tak hingga kan sangat negatif ya. Aduh sampai serak. Sangat negatif gitu ya. Nanti kayak si itu. Yang penyaji jazz suaranya serak gitu ya. Tapi ini serak beneran, itu serak bagus gitu. Karena X negatif dan ini mau dimasukkan ke akar, jadilah ada minusnya di sini. Kenapa X negatif? Kan menuju min tak hingga. Gitu. Pasti negatif kalau X menuju min tak hingga. Jadi hati-hati kalau bilangannya negatif, ada berhubungan dengan akar, hati-hati gitu ya. Sehingga kalau dihitung, ya bawahnya sih biasa aja. Udah biasa aja. Cuma memasukkan ke akarnya ada negatif itu. Sisanya sih gampang. Ya. Soalnya kalau ini ditulis akar X kuadrat aja, nanti ketemu limitnya jadi 2. Gitu ya. Aneh kalau limitnya 2, bayangkan. Kalau dilihat dari soal semula, akar ini selalu positif. Kalau menuju min tak hingga, ini selalu negatif. Pembilang selalu negatif, penyebut selalu positif. Limitnya pasti negatif dong. Tapi kalau ini lupa, tandanya ketemunya 2. Salah itu. Ya? Tapi berarti kenapa X yang per X itu diganti jadi min akar X kuadrat itu kenapa? Karena saya mau membagi ini dengan ini. Dan bisa dimasukin Pak? Gini saya ketik ya. Susah ngomong doang mah, harus sambil nulis. Karena saya punya tujuan ini mau dibagi nih. Jadi dengan gitu saya punya akar X kuadrat tambah 3 dibagi akar X kuadrat, minusnya biarin aja. Bisa gini kan? Tambah 3 per X kuadrat. Itu yang nggak ditulis di situ. Jadi akar 1 ditambah 3 per X kuadrat. Tujuannya menghilangkan ini nih, ngebagi pangkat tertinggi. Enggak, soalnya kan kita punya ini. Limit X menuju min tak hingga 1 per X pangkat K 0. Ini mau kita manfaatkan rumus itu. Dan satu lagi limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat K 0. Itu punya di sini. Mana ya tadi? Hilang dia. Nah, ini mau dibawa ke bentuk ini. Jadi maksudnya dari X biasa diubah jadi Seper itu. min akar X kuadrat biar bisa nantinya sesuatu per X kuadrat yang menuju hingga jadinya 0 gitu Pak. Betul. Begitu idenya ya. Kalau ini idenya gampang dikasih tahu. Tutup Kalau ditanya banyak-banyak juga pusing dosennya. Buru-buru tutup.
Oke, lagi. Gampang ini mah. Klik. Pembilang menuju berapa? Masa pembilang menuju 3. 3 tambah X. Hah? Menuju 6 pembilangnya. Pembilang yang atas tuh pembilang. Ngomong, ngebilang terus. Pembilangnya menuju, bukan X-nya menuju. X-nya menuju 3 dari kanan. Yang ditanya pembilangnya menuju nilai berapa? Menuju nilai 6 ya. Penyebutnya menuju 0 ya. Bilangan yang bukan 0 dibagi 0 pasti jadi tak hingga. Tinggal tandanya. Lihat X dari kanan 3. Jadi kalau 3 dia lebih besar dari 3. Kalau lebih besar dari 3, ini seluruhnya positif. Ini seluruhnya negatif. Jadi langsung aja sebaris min tak hingga. Oh, ini ada penjelasannya. Kalau di ujian langsung aja. Gitu ya. Oh, panjang. Ya udah saya jelasin. Ini tadi menuju 6, ini menuju 0. Jadi pasti hasilnya tak hingga. Tinggal kita lihat tandanya. Kenapa harus rumit-rumit gini? Rumit Tinggal dari sini. Betul gitu, tapi saya rasanya lebih singkat yang ada di kepala saya saat ini. Terus saya tinggal lihat. Habis tinta. Enggak, Leng. Menuju 3 dari kanan. Tinggal kita lihat di sini. Ini menuju positif, ini negatif. Jadi hasilnya langsung min tak hingga gitu aja. Nggak pakai jalan juga nggak apa-apa ya gini mah. Langsung aja gitu. Ya. Oke. Jadi yang satu lagi dalam hati aja. Kalau X menuju 3 dari kiri ini berapa? 3 dari kiri ini 6 positif. Ini positif juga ya. Jadi plus tak hingga. Ada yang mau foto? Boleh. Nih fotoin jawabannya. Saya buka lah. Siapa tahu bisa dijual ke adik angkatan bagi hasil gitu. Ya. Oke. Sudah? Nanti semester depan mah kita bikin kuliahnya lebih canggih. Ini udah banyak peralatan, tinggal sambung aja USB ke kepala kalian gitu. Nanti saya di kepalanya lagi mikir, aduh pulang bakal dimarahin istri gitu. Masuk ke kalian itu semua. Oke. Kita udahan yuk.